Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, tahukah sampean Yamaha Indonesia diam-diam memberikan kejutan dan meluncurkan generasi terbaru bebek legendaris mereka, Jupiter Z1. Ini sangat mengejutkan sehingga IWB ingin membuat video khusus buat teman semuanya. Seperti apa sosok dari generasi terbaru Yamaha Jupiter Z1 yang legendaris. Kita akan bedah setelah ini, Cak. Kang Bro, kita ketemu lagi dengan IWB Kang Mas. Pokoknya setiap jengkal informasi otomotif, IWB selalu berusaha untuk memberikan yang update. Pokoknya memberikan semua informasi biar subscriber benar-benar tidak ketinggalan kereta sejengkal pun. Di luar daripada adanya Pekan Raya Jakarta, ternyata diam-diam Yamaha Indonesia meluncurkan generasi terbaru bebek yang kita anggap sudah selesai. Jadi kita tidak pernah menyangka, jujur aja IWB sendiri juga nggak pernah menyangka, karena terakhir Z1 ini diberikan refreshment itu di tahun 2020. Sampai hitung aja, Cak. Ini artinya sudah 2 tahun dan tiba-tiba tahun 2022 ini Yamaha Indonesia meluncurkan generasi yang paling update. Masa puncak keemasan Jupiter Z adalah pada kisaran 2003 hingga 2007. Mengusung mesin 110 cc, Cak. Yamaha memutuskan untuk menaikkan kubikasi menjadi 115 cc di tahun 2009. Desain pun sedikit berubah, bentuk atau moncong lebih lebar dibandingkan dengan generasi sebelumnya, dan yang paling keren adalah posisi lampu sen yang berada di depan tebeng dengan aksen tipis. Ini asli mantep, Cak. Untuk urusan mesin, generasi ketiga Yamaha memberikan kubikasi lebih besar dari sebelumnya, 110 cc menjadi 113 cc. Mesin baru mampu memuntahkan tenaga hingga 6,6 kW pada kisaran RPM 7500 dan juga torsi 9 Nm pada 6000 RPM. Generasi ketiga ini pula Yamaha masih mengandalkan pengabut bahan bakar karburator. Pada saat itu menggunakan Mikuni VM17EH. Dan selang 3 tahun setelah kemunculan generasi ketiga tersebut, Yamaha akhirnya meluncurkan generasi 4 di tahun 2012. Generasi yang disebut sebagai lahirnya sistem injeksi meninggalkan karburator ini menjadi era terakhir Yamaha Jupiter mendapatkan sentuhan. Generasi yang diklaim sudah menggunakan YZ Crank Technology seperti pada Special Engine SE YZ450F. Diameter klep juga lebih besar dibandingkan dengan karburator, Cak, sehingga tenaganya meningkat 20% dari sebelumnya. Dan IWB menjadi saksi sejarah tuh kiprah sepak terjang Yamaha Jupiter Z di tanah air. Sayang sekali, Cak, ya, bebek yang memang luar biasa tersebut tidak pernah disentuh setelah itu. Di tahun 2012 adalah tahun terakhir Yamaha melakukan sentuhan pada Jupiter Z, disebut sebagai Jupiter Z1. Namun kita tahu pada saat itu Yamaha nyaris tidak pernah melakukan sentuhan apapun, karena setelah itu memang market bebek stagnan. Dan tercatat di tahun 2012 setelah itu Yamaha hanya melakukan sedikit sentuhan pada refreshment color saja, jadi mengenai warna, kemudian stripping. Dan juga pada saat itu pula kita melihat Yamaha menggebrak pasar di tahun 2020 lewat bebek Z1. Kita pun juga bingung sih sebenarnya, ini bebek eksis atau enggak sih sebenarnya. Karena kalau kita lihat range untuk refreshment-nya tuh sangat panjang, Cak. Bahkan 2020 setelah itu di tahun 2022 ini baru Yamaha Indonesia meluncurkan generasi yang disebut sebagai New Update 2022. Dan generasi terbaru tersebut sekali lagi tidak memberikan semacam antusiasme kita. Tapi sekarang IWB ingin memberikan gambaran seperti apa detail dari generasi terbaru yang dirilis oleh Yamaha Indonesia, Jupiter Z1 bebek yang paling fresh update 2022. Sampai intip videonya berikut ini. Ini dia, Cak, sosok generasi terbaru dari Yamaha Jupiter Z1 yang tentu saja mengejutkan kita semua karena kita nggak pernah nyangka, Cak. IWB berpikir bahwa bebek ini sudah nggak lagi diproduksi, mengingat di website pun sudah tidak dipampang di sana. Ternyata tidak seperti itu karena Yamaha Indonesia resmi meluncurkan generasi terbaru yang bisa sampai intip di video ini. Nah, untuk Jupiter Z1 yang terbaru versi 2022, sampean akan menemukan sosok bebek yang secara umum tidak banyak berubah dibandingkan dengan generasi sebelumnya, di mana untuk headlampnya model dual kin eyes dengan bohlam biasa, jadi belum LED,
Dan kemudian di sini ada semacam permainan warna untuk yang bagian batok headlampnya. Sebelah kiri kanan di-clear warna kuning, sementara untuk batok yang bagian tengah di-clear warna hitam. Dan untuk basis warnanya sendiri adalah warna biru. Ini kita lihat di sini ya. Jadi birunya biru Tosca begitu. Dan full untuk body-bodinya di-clear warna blue untuk bagian tebengnya. Kita lihat dari dekat seperti ini, Cak. Bagian tebeng masih dipertahankan, bentuknya sama dengan model, kalau kita perhatikan ya, dengan model menyipit kiri kanan. Sementara itu di bagian sini ada kisi-kisi, bolong-bolong. Lalu untuk warna biru ini sampai akan menemukan adanya permainan stripping warna putih. Jadi setelah ada kuning di sini, ada putih ditarik dari ujung tebeng tepi ke bagian tengah center, dan di bawahnya ada warna kuning. Sentuhan warna kuning termasuk juga di bagian atasnya ini ada warna hitam. Jadi semacam tarikan-tarikan begitu. Sementara di bagian sebelah kiri ternyata kita perhatikan lebih lebar dia untuk warnanya, dan tertulis ada tempelan Jupiter di sini. Mungkin kalau kita lihat dari dekat seperti ini, Cak. Nah, ya mohon maaf mungkin kalau gambarnya pecah karena memang ini gambarnya tidak terlalu high res. Nah, lalu kalau kita perhatikan di bagian bawahnya, Cak, untuk fendernya polosan Kang Mas ya. Tidak ada tempelan stiker apapun, Cak. Bagian fendernya polosan. Lalu di bagian bawahnya sini pada bagian cast wheel kita akan menemukan bahwa ternyata Yamaha memberikan semacam stripping. Jadi stripe untuk rimnya sini warna putih. Sementara untuk basis warna untuk bagian cast wheelnya itu di-clear warna hitam. Bagian teleskopiknya di-clear warna hitam pula, dan untuk kalipernya warnanya kuning, Cak. Jadi kalipernya di-clear warna kuning, single piston masih dipertahankan. Termasuk juga bagian disc brake-nya masih dipertahankan dengan komponen yang lama, tidak model wave atau apapun itu. Dan juga kalau kita perhatikan di bagian samping sini, nah kita akan menemukan entah kenapa untuk strippingnya cukup unik, Cak. Kita menemukan bahwa stripping yang ditancapkan oleh Yamaha Indonesia ini ada semacam kayak bendera stud ini ya, Kak. Stud apa ya? Kita perhatikan kayak model racing itu ya, bendera stud pada saat race. Dan kalau kita lihat ada Z1 warna putih dengan stroke warna hitam. Lalu di bagian backgroundnya di-clear warna sedikit abu-abu, ada tulisan Yamaha. Dan juga di bagian sampingnya sini, bagian dalamnya ini atau kuningnya ada warna, bagian tepinya ada warna kuning dengan tulisan FI atau full injection. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat di bagian sini, Cak, di bagian samping sini ada tulisan Jupiter, dan seperti ini sosoknya strippingnya, Cak. Ini adalah warna yang biru Tosca. Untuk engine-nya, crankcase dan sebagainya masih di-clear warna abu-abu, tidak berubah. Lalu di bagian sini Jupiter tulisannya warna putih cukup besar, ditarik dari belakang ke depan. Sementara stroke-nya warna hitam sama dengan depan tadi. Dan juga ada semacam ya tema-tema bendera untuk race gitu, Cak ya. Jadi start race begitu ya, full injection warna kuning di sini. Dan di bagian samping buritannya sini, bagian bawah jok ada tarikan hitam. Lalu di sini ada putih dan juga warna kuning, dan Z1 di-clear warna kuning. Jadi memang kombinasi campuran warnanya cukup unik, termasuk ujungnya di sini, Cak, bagian buritan yang bagian atas ada warna kuning. Sementara untuk bagian bawahnya di-clear warna hitam. Jadi kombinasi warnanya kalau secara umum kita lihat semuanya adalah warna biru, hitam, dan kuning serta putih. Nah, ini bagian belakangnya, pelek-peleknya, Cak, sama ya, remnya di-clear warna, ada tempelan warna pinggirannya sini, tepiannya begini, ada warna putih, termasuk juga bagian chrome atau mungkin cover ya, kita sebut ini cover silencernya, cover knalpotnya di-clear warna ini putih atau abu-abu atau chrome ini, kayaknya semacam chrome, Cak ya. Jadi siluetnya chrome. Jadi kalau kita lihat dari jauh seperti ini sosok dari New Jupiter Z1 generasi 2022 yang dirilis oleh Yamaha Indonesia buat sampean semuanya. Nah, ini adalah warna pertama, kombinasi warna kuning bagian headlampnya dan hitam, sementara seluruh bodinya di warna biru Tosca. Lalu di bagian peleknya hitam-hitam, crankcase engine warna abu-abu, dan bagian joknya pastinya hitam polosan. Lalu di bagian belnya warna hitam pula, dan juga di bagian untuk cover silencernya, knalpot ya, maksudnya di-clear warna chrome. Kita akan lihat pada next Z1 versi 2022. Nah, ini warna yang lebih garang, Cak, lebih berani. Kalau dari kacamata pribadi, warna ini sebenarnya balikannya ya. Jadi dibalik doang, yang tadi warna yang biru Tosca tadi. Sementara untuk ini adalah warna yang hitam, totally warna black ya kalau kita lihat dari dekat seperti ini. Nah, untuk warna yang hitam ini sangat menarik sebab Yamaha juga berani memainkan warna dengan ya ilmunya nabrak-nabrak, Cak. Jadi warna hitam dikombinasikan dengan warna biru Tosca.
kemudian warna merah, dan ternyata cakep juga Kang Mas. Nah, untuk bagian headlampnya Cak, kalau tadi kan yang warna biru Tosca itu declare warna yang bagian headlamp cover ya maksudnya ya, declare warna kuning. Sementara untuk yang warna black ini ternyata declare warna biru Tosca. Jadi ini semuanya glossy ya kalau kita lihat. Ini warna glossy dan di sini juga glossy, kiri kanannya glossy untuk headlampnya. Nah, sebagian ujungnya sini baru tengahnya tetap warna black dove. Lalu di bagian tebeng-tebengnya Cak, bagian tebeng sini semuanya warna black, tapi Yamaha Indonesia memberikan sentuhan striping warna merah dan juga putih, ditarik dari tepi ke bagian tengah seperti yang tadi. Sementara untuk bagian kirinya itu declare warna berbeda, stripingnya agak lebar dan ada warna putih merah pula. Sementara Jupiter, tulisan di sini ya, ada Jupiter warna biru dengan stroke putih. Dan di bagian bawah seperti yang bisa kesampaian, yakni di bagian fendernya tidak ada sentuhan apapun, semuanya polosan. Dan juga kalau diperhatikan di bagian peleknya Cak, bagian peleknya ini ternyata tidak ada stripping rim untuk yang warna hitam ini. Jadi kalau tadi kita temukan pada versi biru Tosca ada rim warna putih atau tepiannya di bagian pelek ini, untuk yang warna black ini tidak kita temukan. Jadi totally polosan hitam, termasuk kalipernya tetap warna kuning ya, gold begitu, dan juga teleskopik warna black. Lalu di bagian samping tebeng kita lihat di sini semuanya black ya, tidak ada sentuhan apapun kecuali all black kecuali stripping. Jadi ini hanya tampilan stripping Cak ya, pembedanya stripping dengan aksen warna Z1-nya biru Tosca di sini Cak, stroke-nya warna hitam dan juga di sini warna putih semuanya. Lalu di bagian tepiannya warna merah dan FI atau full injection warna merah. Di sini ada bendera-bendera gitu ya, bendera-bendera saat restart begitu ya, seolah-olah demikian, dan diteruskan oleh Yamaha sampai bagian bawah dari bodinya. Jadi bendera itu menyeberang dari tebeng atas sampai dengan yang bawah covernya atau casingnya. Kemudian Jupiter tertulis sangat gede seperti yang tadi, tapi bedanya untuk yang warna black ini tulisan Jupiter diklik warna biru Tosca. Jadi biru Tosca-nya ini sampai dari belakang ke depan dengan stroke warna black, lalu full injection tertulis di sini warna merah, lalu di bagian belakangnya ada juga penegas warna putih dan juga tarikan warna merah, termasuk Z1 declare warna merah. Jadi memang beda-beda Cak ya secara aksennya, dan juga kalau kita perhatikan color untuk buritan di sini ternyata black juga. Jadi nggak ada pembeda. Kalau yang tadi kan biru Tosca, di sini warna kuning ya untuk yang buritan di bawah behel, tapi ternyata untuk warna black totally black, all black, termasuk behel-behelnya juga black. Nah juga belakangnya sama, pelek-peleknya tidak ada stripping rim, kecuali untuk engine masih di clear warna grey, jadi nggak ada warna hitamnya ya. Nih kalau kita lihat dari jauh seperti ini adalah warna yang kedua, New Jupiter Z1 versi 2022 yang saya bisa intip sosoknya seperti ini. Memang sebenarnya Cak, walaupun sudah berusia 10 tahun lamanya, sebenarnya bebek ini nggak ketinggalan soal desain. Jadi masih ganteng dilihatnya, cuman ya ini kan generasi zamannya ya, zamannya memang sudah bukan bebek oriented. Cuman tidak disentuh ini sama sekali, sebenarnya sangat disayangkan berarti BB. Yang menarik adalah memang Yamaha adalah pioner untuk menghilangkan karet di bagian starternya. Jadi itu ya generasi Jupiter. Nah, lalu next kita lihat untuk warna terakhir. Nah, ini warna yang merah Cak. Jadi merahnya ini all red glossy dan merahnya sama Cak. Bagian atasnya cover dari headlampnya pun dikelilingi warna merah. Lalu juga di bagian tebeng-tebengnya warna merah. Jadi kombinasinya merah dan hanya hitam aja. Jadi yang bagian tengah sini tetap ya dipertahankan warna hitam. Lalu di bagian tebengnya warna merah, dan yang menarik adalah strippingnya Cak. Ini adalah putih dan juga kuning. Jadi berusaha supaya menyatu dengan warna merah ini cukup apik menurut BB. Lalu tertulis Jupiter di sini warna hitam, ada stroke warna putih, dan juga kalau diperhatikan di bagian samping sama Cak. Semuanya hanya komposisi warna yang berubah, tapi kalau dari temanya itu sama saja. Z1 di sini warna putih, Yamaha warna hitam di sini, dan juga backgroundnya ada semacam warna putih, termasuk garis tepi di sini warna kuning. FI atau full injection di clear warna kuning, ada bendera-bendera begitu agak kuning-kuning atau semacam apa ya, orange ya ini namanya ya, dan juga bendera seolah-olah bendera nih kita sebutnya bendera start race itu di tembuskan sampai ke bawah, dan juga tertulis Jupiter ya, bukan Z ya, Jupiter aja itu di sini warna putih, stroke-nya warna hitam, dan juga di sini fuel injection warna putih. Kalau untuk garisnya sama Cak ya, ini warna orange kemudian kuning, jadi percampuran warna orange, merah
dan putih kuning, sementara Z1 di clear warna putih di sini. Kalau belakangnya sama Cak, black, tidak ada sentuhan di bagian sini. Bezelnya pun sama, warna hitam. Dan semua memang kalau kita perhatikan hanya beda pada strippingnya saja. Jadi memang tidak ada perombakan apapun. Kalau sampai nanya ke IWB, Cak IWB, apakah ada perubahan fitur atau engine lebih powerful atau gimana? Ora Kang Mas, semuanya hanya sentuhan warna, hanya permainan kosmetik. Jadi memang kalau menurut IWB ini semacam daripada nggak ada perombakan atau nggak ada sentuhan, ya wes lah kita buat stripping. Kira-kira demikian Cak ya. Untuk harga dan sebagainya, IWB akan share ke sampean semuanya setelah ini Cak. Nah, jadi itu Kang Mas ya. Jadi kalau sampean bertanya ke IWB, itulah update terbaru tentang Jupiter Z1. Artinya apa? Kalau sampean bertanya secara detail, memang tidak ada perombakan apapun Cak dari sisi dapur pacu, fitur ataupun desain. Bahkan IWB sendiri berharap ya desain berubah seperti di Malaysia, karena kita tahu bahwa Malaysia ada refreshment atau penyegaran secara total, facelift yang memang sosoknya jadi mirip dengan MA King tanah air. Jadi mukanya begitu, tapi untuk yang Z1 di Indonesia yang baru kemarin dirilis itu ternyata tidak Cak. Jadi semuanya sami mawon, hanya penyegaran warna. Sejauh ini IWB juga cukup heran sebenarnya Cak ya. Cukup heran karena kalau sampean bertanya ke IWB tentang eksistensi bebek tersebut di dealer Yamaha itu nyaris IWB tidak pernah menemukan. Bahkan ketika IWB main berkali-kali di Yamaha SPW, bebek Z1 ini tampang mukanya itu nggak pernah ada aja. Jadi IWB juga cukup penasaran. Yang pasti kok bisa ada ya generasi terbaru, tapi unitnya nggak ada. Kalau kita lihat di gudangnya itu kayak nggak ada gitu. Ya mungkin special request, tapi yang pasti Cak memang generasi terbaru ini sudah official diluncurkan oleh Yamaha Indonesia dengan harga naik tipis dari 18 jutaan, sekarang yang terbaru ada 19 jutaan. Semoga saja semua penjabaran IWB memberikan gambaran kesampaian bahwa sebenarnya Yamaha Indonesia masih memasarkan bebek Jupiter Z1 legendaris yang dirilis terakhir 2012 tanpa ada perombakan selama 10 tahun hingga sekarang bentuknya sama, engine-nya sama, fiturnya sama, hanya berbeda warna dan juga stripping. Semoga saja memberikan gambaran buat teman semuanya. Dan seperti biasa Kang Mas, kalau teman suka video ini teman like, share, dan subscribe. Ojo lali sama sholat 5 waktu, karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat segandos.